Mengaku ketemu dengan Nabi Khadir. Dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Apakah Nabi pernah menjelaskan Khadir cirinya begini, begini, begini sehingga bisa dia cocokkan? Tidak bisa. Maka tidak mungkin itu tidak bisa dipastikan itu Nabi Khadir, karena iblis setan juga bisa ngaku sebagai Nabi Khadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membuat reaction tentang bagaimana pendapat Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA, mengenai tentang apakah Nabi Khadir masih hidup. Nah, karena apa? Karena banyak di sebagian orang ya, jadi mereka mengaku bertemu dengan Nabi Khadir. Ada yang Nabi Khadir itu sebagai tukang pos, dan ada pula yang Nabi Khadir itu menemui para orang-orang yang udah dianggap ya seperti wali ya. Nah, maka dari itu bagaimana kita menyikapinya peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Apakah kita telan mentah-mentah peristiwa seperti ini? Dan saya setuju dengan pendapat oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA, mengenai tentang peristiwa-peristiwa seperti ini adalah bentuk seperti khurafat ya, dan kita harus ada pembuktiannya, yaitu melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, oke teman-teman semuanya, kita lanjut saja mendengarkan bersama ya penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khadir ya, sampai sekarang masih hidup. Apakah itu benar? Benar, ada yang mengatakan demikian, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar, dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, bahwasanya Nabi SAW telah pernah kita jelaskan kalau tidak salah di sini juga ya. Nabi menjelaskan bahwasanya tidak akan ala ra'si mi'at sanah, setelah 100 tahun tidak ada yang hidup orang di atas muka bumi ini. Nabi pernah mengucapkan hal tersebut setelah salat Isya. Nabi mengatakan setelah 100 tahun tidak ada orang lagi hidup setelah ini. Oleh karenanya para sahabat yang paling tertua adalah yang 100 tahun setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut, karena semua manusia akan meninggal setelah 100 tahun. Seandainya Khadir masih hidup di zaman Nabi, setelah 100 tahun dia akan meninggal setelah itu. Paham? Dan kemungkinan besar tidak. Kalau seandainya Nabi Khadir hidup di zaman Nabi, ngapain dia tidak ketemu Nabi SAW? Padahal Allah telah mengambil sumpah dari para anbiya, wala tansurunna, kalian akan menolong Nabi Muhammad. Kalau kalian ya bertemu dengan Nabi Muhammad, harus tolong Nabi Muhammad. Nabi Khadir ternyata tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seandainya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah bercerita bertemu dengan Nabi Khadir. Semua Nabi cerita tentang Nabi Khadir tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Nabi tidak berkata, dan dia ada sekarang. Tidak pernah ngomong begitu. Kemudian kalau Nabi Khadir masih hidup sekarang juga faedahnya. Harusnya dia keluar, kemudian dia ajak kaum muslimin, dia ajar ilmu kepada kaum muslimin. Ngapain dia sembunyikan ilmu kalau dia hidup sampai zaman sekarang? Oh Ustaz, dia bertemu dengan guru saya. Ketemu dengan gurumu kenapa ditemui sama Khadir? Ada masalah apa? Ketemu dengan ini sih. Akhirnya banyak orang ngaku ini bacaan dari Nabi Khadir. Subhanallah. Sekarang guru ente ketemu dengan Nabi Khadir. Dia tahu enggak itu dia pastikan Nabi Khadir? Bukankah setan bisa mengaku Nabi Khadir? Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana dia tahu ciri-ciri Nabi Khadir? Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya. Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa meniru aku. Seorang belajar tentang sifat fisik Nabi SAW untuk mencocokkan ini Muhammad SAW atau bukan. Oleh karena di zaman para sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, kata sahabat tersebut, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah orang yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau disifatkan sesuai dengan Nabi, itulah Nabi SAW. Kalau bukan, berarti bukan Nabi SAW. Nah sekarang orang mengaku ketemu dengan Nabi Khadir. Dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Apakah Nabi pernah menjelaskan Khadir cirinya begini, begini, begini sehingga bisa dia cocokkan? Tidak ada ciri-cirinya Nabi. Tidak bisa.
maka tidak mungkin itu tidak bisa dipastikan itu Nabi Khadir, karena iblis setan juga bisa ngaku sebagai Nabi Khadir. Dan saya katakan tadi, apa fungsinya Nabi Khadir hidup sampai sekarang dan dia tidak memberi sumbangsi kepada Islam sama sekali? Apa fungsinya? Apa fungsinya Allah menghidupkan dia sampai zaman sekarang? Apa fungsinya? Dia tidak ketemu Nabi Muhammad SAW, sekarang tidak ada peran, tidak bertemu dengan Raja Salman misalnya, atau Presiden Pak Jokowi, hafizahullah ta'ala, atau ketemu dengan Presiden kaum muslimin yang lainnya untuk beri masukan. Ya. Apa fungsinya dia hidup zaman sekarang? Hanya untuk ketemu pemimpin tarekat ini, apa bedanya? Insyaallah ya. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Nah itu tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA ya. Beliau adalah lulusan Madinah ya. Beliau ini Masya Allah ya, dia cerdas ya. Dia cerdas. Karena dia menjelaskan itu dengan secara ilmiah ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita bangga mempunyai seorang ustadz yang mencerdaskan, yang memurnikan ajaran Islam ini ya. Jadi beliau ini adalah mencerdaskan orang-orang yang berpikiran tentang Nabi Khadir itu masih hidup ya. Dan itu adalah khurafat ya. Jadi gini, yang saya tangkap dari Ustadz Firanda Andirja ini, beliau mengatakan, apa gunanya kalau Nabi Khadir dihidupkan sampai sekarang ya, tidak ada menyumbang Islam itu semakin cerdas gitu ya, maksudnya semakin baik gitu ya. Nah nyatanya, dan ciri-ciri Nabi Khadir tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Kalau ciri-ciri Nabi SAW jelas disebutkan ciri-ciri beliau seperti ini, seperti itu ya. Tapi kalau Nabi Khadir tidak ada. Nah, kalau Ustadz Firanda sebutkan tadi, ternyata yang datang bukan Nabi Khadir. Bisa saja setan menyerupai Nabi Khadir. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, maka dari itu ya teman-teman semuanya, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada ajaran yang murni ya, yaitu dengan pemahaman para sahabat. Nah, oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.